Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, setelah Effendi Simbolon, kini Budiman Sujatmiko dan sebelumnya ada Gibran yang juga sempat mendampingi dan bertemu dengan Prabowo. Lantas benarkah gerak-gerik kader PDIP itu adalah tanda bahwa barisan internal PDI Perjuangan kian pecah soal dukungan terhadap Capres Ganjar Pranowo? Kami akan ulas bersama analis politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Selamat pagi Mas Umam. Selamat pagi Mas Reza, selamat pagi Mbak Valen. Oke, Mas Umam, yang terbaru ini yang baru ketemu lagi yang akan kita bahas adalah Budiman Sujatmiko, kader PDI Perjuangan bertemu dengan Prabowo Subianto. Mas Umam, ini mulai banyak yang berspekulasi. Kalau menurut pengamatan Anda, apakah ini adalah misinya PDI Perjuangan? Misinya Budiman Sujatmiko pribadi atau mungkin ini ada misi Presiden Joko Widodo juga di dalamnya? Iya, saya pikir ini adalah sebuah manuver yang sebenarnya tidak direpresentasikan oleh misi dari organisasi. Dan kalau misalnya kita cermati manuver dari Pak Effendi Simbolon, dari Mas Budiman Sujatmiko, sebenarnya kemudian juga merepresentasikan kian rapuhnya soliditas internal pemenangan Ganjar Pranowo dan juga mesin internal politik di PDIP sendiri. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya menjadi sebuah wake up call, menjadi sebuah warning sekaligus peringatan bagi PDIP untuk betul-betul menjaga loyalitas internal para kadernya, terutama mereka yang barangkali merasa tidak mendapatkan ruang ekspresi yang memadai, sehingga kemudian melakukan perlawanan terbuka terhadap aturan dan juga mekanisme keorganisasian di internal partai. Karena kalau misal ini tidak diantisipasi dengan baik, tidak dimitigasi, maka kemudian berpotensi menjadi sebuah proses yang bisa mengganggu soliditas pemenangan Ganjar Pranowo dan juga internal mesin politik PDIP di Pilpres 2024 mendatang. Oke, artinya tadi Anda katakan ini soal manuver. Menurut Anda, Mas Umam, apakah memang kader dari PDIP ataupun internal PDIP ini sedang terpecah? Karena kan kita tahu instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sangat jelas mendukung Ganjar Pranowo, tapi toh akhirnya ada kader-kader juga yang bisa dikatakan mulai melenceng ini arahnya ke Prabowo Subianto. Mas Umam, apakah melihat ini memang ancaman serius bagi internal PDIP atau seperti apa, Mas? Ya, bagaimanapun juga mesin politik itu sangat dibutuhkan untuk dihadirkan sebagai sebuah upaya dengan menjalankan secara sistematis ya, secara terstruktur dan kemudian itu bisa digerakkan secara optimal. Kalau misal kemudian ada elemen-elemen di dalamnya tidak loyal, tidak disiplin, tentu diakui atau tidak, ini akan menjadi sebuah catatan serius dan kemudian akan mengganggu efektivitas mesin politik itu. Nah, maka kalau misal hari ini ada Effendi Simbolon, ada Budiman Sujatmiko, kalau misal kemudian situasi ini tidak dimitigasi, jangan sampai kemudian nanti akan ada Effendi Simbolon yang lain, akan ada Budiman Sujatmiko yang lain. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita hitung sekali lagi, ada juga sejumlah elemen, misalnya yang selama ini memberikan dukungan penuh kepada Mbak Puan Maharani sebagai tokoh yang dianggap lebih layak karena sudah berjasa, berdarah-darah, berkeringat, membesarkan partai, kemudian didorong beliau untuk menjadi kontestan di Pilpres 2024 mendatang, kemudian tidak memberikan ruang, tidak diberikan ruang. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian mereka akan bekerja secara optimal untuk ikut memenangkan Pak Ganjar Pranowo? To some extent, sebagai bentuk loyalitas, tentu mereka tidak akan mengatakan no, pasti akan mengatakan iya. Tetapi seberapa optimal? Nah, partikel-partikel inilah yang sebenarnya perlu dievaluasi secara serius oleh PDIP. Jangan sampai kemudian ketika mesin politik sudah dihidupkan, tetapi kemudian terjadi ganjalan-ganjalan dan sel-sel politik itu kemudian tidak berjalan secara optimal di akar rumput. Nah, oleh karena itu, ini sebenarnya menjadi evaluasi, harus menjadi evaluasi serius. Termasuk mengapa misalnya seorang Budiman yang selama ini dianggap cukup rasional, cukup cerdas untuk mengambil langkah-langkah politik yang ya tepat ya dan juga memadai, mengapa kemudian berani melakukan quote by quote pembangkangan terhadap perintah partai. Nah, oleh karena itu kita bisa cermati mungkin ada motif-motif politik pribadi dan lain sebagainya. Ya.
Mas Umam, tapi mengapa ada orang-orang seperti Budiman Sujatmiko dan teman-teman yang lain yang sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan Prabowo terlebih dahulu, ini mengindikasikan kalau tidak solid di dalam partai? Iya, betul. Yang tadi kami sampaikan, soliditas itu harus dievaluasi lagi. Bahwa ternyata dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo di internal PDIP sendiri tidak bulat. Dan memang motifnya cukup beragam. Kalau misal kita cermati, seperti Mas Budiman Sujatmiko, saya kemarin sempat diskusi dalam sebuah kesempatan langsung dengan beliau. Saya menyampaikan beberapa indikasi yang mungkin bisa saja menjadi faktor yang menentukan bagaimana dia bermanuver sejauh ini. Salah satunya misal tidak mendapatkan ruang yang memadai dalam konteks internal mesin politik partai PDIP itu sendiri. Dalam proses pencalegan sepertinya Mas Budiman tidak diberikan ruang yang cukup layak untuk kemudian menjadi tampil sebagai politisi yang selama ini hadir ya, representasi dari PDIP. Kemudian di saat yang sama tidak diberikan ruang juga dalam tim pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Karena mungkin memang tidak diwadahi secara memadai dan itu kemudian menjadi sebuah concern tersendiri, maka bisa saja kemudian dianggap sebagai upaya peminggiran peran dia di internal partai. Yang bisa dilakukan, kemudian dia memilih untuk menjadi partikel bebas yang tidak tunduk atau tidak mau didikte oleh aturan dan juga konstitusi keorganisasian. Itulah mengapa manuver-manuver seperti kemarin bisa terjadi. Mas Umam, artinya memang sosok seperti Budiman Sujatmiko lalu Effendi Simbolon ini adalah barisan sakit hati ya Mas Umam, karena memang tidak diberi peran yang lebih di internal partai. Iya, kalau misal kita cermati, tentu setiap manuver ada argumen, ada alasan di baliknya. Kalau misal kita katakan barisan sakit hati, bisa saja, tetapi tentu motifnya sangat beragam. Dan yang terpenting adalah ini menjadi sebuah momentum yang harus dievaluasi secara serius. Bagi saya, bergabungnya Mas Budiman, terutama entitas Mas Budiman, karena bagaimanapun juga ada satu predikat yang menempel dalam dirinya sebagai aktivis 98. Dan kalau misal kita cermati, semakin banyak kelompok aktivis 98 yang justru per hari ini terkonsolidasi di sekitar Pak Prabowo. Saya tidak tahu apakah model konsolidasi ini terkomunikasikan secara baik misalnya dengan Presiden Jokowi atau tidak. Karena kalau misal kita cermati, diangkatnya Bang Muni atau Pak Budi Ari sebagai Menkominfo, Ketum Projo, yang juga elemen bagian dari jejaring dari elemen 98, adalah bentuk dari pemberian ruang ekspresi yang lebih besar terhadap elemen 98 yang justru per hari ini juga memiliki kedekatan yang sangat intens dengan Prabowo Subianto. Kemudian Mas Budiman sendiri sebagai representasi 98 juga justru melakukan pendekatan dengan Prabowo Subianto. Ini unik tetapi ironis. Unik dalam arti bagaimanapun juga dalam konteks Pilpres 2014, 2019 kita tahu bahwa elemen 98 adalah salah satu jaringan sel kekuatan politik yang berada di lingkaran Jokowi yang waktu itu sangat efektif mendelegitimasi kekuatan politik Prabowo dengan berbagai tudingan, dengan berbagai argumen yang mereka sampaikan. Tetapi justru per hari ini Prabowo seolah memiliki kesempatan karena Prabowo dianggap mampu meyakinkan sel-sel politik yang dulu mendelegitimasinya untuk kemudian justru bergabung dan mendukung dia. Dan di sisi lain ini ironis karena bagaimanapun juga sejarah gerakan reformasi 98 tentu mewariskan dan juga menitipkan tanggung jawab moral kepada mereka ketika kemudian sekarang Mas Budiman melakukan manuver bergabung dengan Pak Prabowo. Saya yakin akan ada sejumlah kelompok masyarakat yang kecewa, terutama mereka yang peduli pada sejarah gerakan reformasi 98. Ini unik tapi di saat yang bersamaan juga ironis. Mas Umam, tapi kalau kita balik lagi ke apa yang disampaikan Budiman Sujatmiko kemarin pada saat bertemu dengan Prabowo, yang salah satunya yang diusung kembali adalah duet Ganjar dan Prabowo. Prabowo, Ganjar. Seperti seakan-akan kalau saya dengar tuh seperti dua matahari kemudian berusaha untuk disatukan dalam narasinya Budiman Sujatmiko. Pertanyaannya mungkin tidak, Mas? Saya pikir itu adalah sebuah narasi lama. Narasi lama yang sudah coba untuk dijembatani komunikasi termasuk oleh Presiden Jokowi sendiri.
Jokowi sendiri mencoba untuk menjadi deadlock breaker di dalam proses komunikasi politik, ruang negosiasi, termasuk kemudian mencoba untuk mencari titik-titik kompromi untuk menggabungkan dua nama Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Secara nama tentu tidak ada masalah, tetapi ada ego politik di balik nama-nama itu yang representasi dari PDIP dan juga dari Gerindra. Dan kalau misal per hari ini kita cermati, masing-masing memiliki ego politik yang sangat tinggi. Dan kalau misal ada narasi kembali untuk menggabungkan dua nama itu, kalau dalam bahasa Sri Mulat dulu itu menjadi hil yang mustahil, atau hal yang mustahil. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sebuah narasi yang saya pikir sudah tidak relevan lagi. Kalaupun kemudian Mas Budiman ingin kembali mencoba melakukan itu, seharusnya itu bisa tersalurkan aspirasi itu melalui mesin politik yang ada. Dan kita tahu PDIP adalah salah satu partai yang selama ini sangat-sangat disiplin. Apa manuver dari kadernya, apa statement dari kadernya, seringkali diukur, kemudian dievaluasi. Nah, kalau misal kemudian Mas Budiman melakukan itu per hari ini, di luar basis kontrol dan aturan kepartean, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Komarudin Watubun, saya pikir ini adalah sebuah langkah offside yang sudah melewati batas dan kemudian wajar kalau misal di internal PDIP justru menunjukkan kekesalan, menunjukkan kemarahan, dan saya berkeyakinan Mas Budiman menemui Pak Prabowo di Kertanegara, kemudian acaranya itu diacarakan, dibuat sebuah ruang publik dengan press conference. Saya pikir itu adalah sebuah momentum yang sudah disimulasikan dengan baik, sudah diukur dengan baik, dan saya yakin Mas Budiman sudah siap dengan segala konsekuensi dari manuver politik dia. Baik, memang artinya tidak hanya relawan Jokowi saja merapat ke Prabowo, tapi juga ternyata ada elit-elit dari PDIP ya, yang juga ikut merapat ke Prabowo begitu. Terima kasih Mas Ahmad Khoirul Umam, analis politik Universitas Paramadina, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu. Mas Umam, terima kasih.